Oke, nggak kerasa ya, udah lumayan lama nih kita nggak jalan-jalan lagi. Jadi rencananya kali ini kita akan pergi yang agak jauh sedikit. Rencananya hari ini kita akan mulai trip ke Bali. Tadinya kami rencana mau pakai mobil ya. Cuma kami kan perginya di bulan Desember 2025 pertengahan. Musim hujan lagi lumayan lebat di mana-mana, di Jawa, di Bali. Jadi kayaknya agak nekat nih kalau pergi ke Bali pakai road trip ya, bawa mobil. Jadi kami putuskan kita kali ini jalan-jalan pakai mobil yang lebih gede yang bisa terbang. Kami sengaja ya ambil penerbangannya yang lumayan pagi, paling pagi jam setengah 7 atau jam 6 pagi gitu dari Jakarta. Kenapa? Karena kali ini kita di Bali akan lumayan agak lama. Dan kita akan coba hotel nggak cuma di Kuta sama Sanur aja areanya. Kalau Kuta sama Sanur kan sudah banyak ya, hotel banyak sekali di sana gitu. Nah kali ini kita mau coba yang agak jauh, itu ada di wilayah kanan atas dari Kuta. Perjalanan dari Kuta itu kira-kira mungkin hampir 2 jam ya, kalau dari Bandara Ngurah Rai, lewat perjalanan darat. Kenapa pilih tempat di situ? Karena kami lihat kayaknya pantainya kok bagus banget ya di sana ya. Jadi kami penasaran, kita coba deh datang buat anak-anak main juga. Kami berangkat tanggal 13 Desember, itu untung cuacanya lagi bagus ya, kayak teman-teman lihat di sini. Nah, untungnya kita ambil pagi karena cuaca lagi bagus. Ternyata begitu mendarat, pas kami naik mobil gitu ya, ke hotel kami, nah itu mulai tuh cuacanya mulai jelek dan mulai hujan seharian. Di sini kami sewa mobil ya selama 1 minggu kira-kira. Kami minta penyerahan mobilnya itu di daerah bandara, di terminal domestik. Nanti dari sana baru deh kita keliling-keliling pakai mobil sewaan ini. Di liburan kali ini kita akan pergi ke beberapa tempat. Yang pertama yang kami datangi itu di wilayah Candi Dasa. Setelah itu kami akan mutar ke Sanur, ke Nusa Dua, lalu terakhir kita akan menginap di Kuta. Oke, karena lapar, kita dalam perjalanan ke Candi Dasa, kita mampir dulu di sini. Ini kebetulan non halal ya. Dan ini adalah mobil, lupa kami shoot tadi ya. Ini akan kami gunakan untuk keliling-keliling selama di Bali. Nah, ini adalah tempat kami menginap. Jadi, di hari pertama kita menginap di Candi Beach Resort. Tempatnya lumayan jauh memang, cuma pantainya saya lihat di foto sih bagus ya. Perjalanannya gimana? Lumayan juga ya, seperti teman-teman lihat. Ini jaraknya hampir 2 jam lah kira-kira dari bandara. Makanya kami berangkat pagi-pagi, jadi begitu pagi landing, ambil koper, ambil mobil sewaan, langsung kita mampir dulu makan siang, terus langsung ke lokasi hotel. Kalau ditanya bagaimana jalan yang dilalui, jalannya semuanya bagus, sudah diaspal, tidak ada jalan kecil juga ya, jalannya masih lumayan kok, muat untuk mobil 2 arah bolak-balik. Ancar-ancarnya itu kalau teman-teman pernah ke Taman Safari yang di Bali, nah itu masih lurus saja lagi. Nah, begitu mau sampai ke hotelnya, nah ini pintu masuknya nih agak sempit jalannya ya, tapi cuma sedikit sih, nggak terlalu panjang. Kasih lewat dulu, kita mau liburan ya, jadi ya santai-santai dulu aja deh. Nah, awalnya kami kira nih, apakah kita nyasar ya masuk ke sini ya? Tapi Google Map bilangnya ke sini nih. Jadi ya udahlah, selama ada mobil kita ikutin aja terus ya. Nah, ini masuk terus, nanti masuknya itu agak sempit ya. Jadi kalau 2 mobil tuh sangat pas-pasan sekali. Ini pertama kalinya ya kami menginap di daerah Candi Dasa. Jadi saya nggak tahu apakah memang sesepi ini atau memang Bali sedang sepi. Kalau saya lihat sih di daerah sini yang dijual itu justru keheningannya ya. Kalau kita lihat di kiri kanan nih masih rumah-rumah rakyat cukup banyak, toko juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu hiruk pikuk ya.
beda dengan yang di Kuta atau di Sanur. Di sepanjang jalan juga kami lihat, nih makanan agak susah ya carinya ya. Jalannya masih lurus terus, makanan juga cuma beberapa di sini. Di sini kebanyakan makanannya itu seperti model di warung-warung ya. Jadi kalau cincai soal makanan, berarti aman lah di sini, bisa cobain warung-warung yang ada di sekitar hotel. Nah, ini akhirnya kita sampai juga ya. Ini hotel tempat kita akan menginap selama 1 malam. Begitu masuk, ya ini tempat parkirnya nih sebesar ini. Jadi kalau dilihat nggak terlalu besar sih, tapi ya mungkin 20-an mobil masuk ya mestinya di sekitar sini. Kalau kita lihat dari depan ya plangnya seperti ini saja di hotel itu. Untuk keamanan kelihatannya sih kejamin ya, karena satpamnya selalu siap di depan. Nah, habis dari parkiran ini, untuk area drop off itu dikasih tutupan ya atap ya, jadi nggak kehujanan. Nah, sekarang kita lihat area lobbynya. Khas Bali ya, atau khas resort-resort. Jadi lobbynya itu open air, semuanya udara dari luar. Dan nggak tahu kenapa di sini lumayan sejuk nih. Cuaca memang sedang hujan sedikit ya di sini ya, tapi kelihatannya di sini lebih sejuk ya daripada Kuta. Nah, ini area hotelnya, jadi dari lobby kita lurus aja, itu modelnya seperti villa-villa ini. Saya kasih contekannya kenapa kami memilih di sini. Ini tepat di belakang hotel. Lautnya bagus dan jernih sekali. Oke, ini adalah lorong ya sebelum masuk ke villa. Nah, sebelum kita lihat kolam renang dan segala macam fasilitas dan pemandangan, kita coba lihat dulu ya kamarnya seperti apa. Nah, ini begitu masuk, di depan itu pintu connecting door ke kamar sebelah. Kemudian di sebelahnya, ini ada bed tambahan untuk anak-anak. Ternyata di sini cukup ketat ya. Jadi, saya bawa anak saya umur 10 atau 11 tahun, itu langsung diminta untuk tambah bed. Untuk bednya sendiri saya lupa ya, ini Hollywood size atau king size ya, tapi cukup besar sih ini. Walaupun tempat tidurnya lumayan besar ya, cuma sayangnya kamarnya sih nggak begitu luas. Di depan itu juga masih ada teras yang menghadap ke taman kecil. Untuk ruangannya sendiri ya cukup terang, cukup bersih, rapi. Penataan furniturnya lebih ke arah resort atau kayak vintage gitu ya sedikit ya. Jadi di sini memang konsepnya mungkin lebih ke arah pedesaan ya. Tapi semuanya rapi kok dan semuanya bersih. Kami berempat dengan 2 anak yang umurnya udah lumayan gede ya. Ini sih masih belum kelihatan kecil kok. Fasilitas juga lengkap, ada coffee maker, ada kulkas, ada minum, dan TV-nya juga sudah smart TV ya. Nah, pintu yang depan itu adalah kamar mandi. Kemudian ini TV-nya juga cukup besar. Dan yang seru itu apa? Nah, ini area terasnya nih yang lumayan besar. Jadi ini malam-malam gitu ya, atau sore-sore kalau iseng lagi nggak kemana-mana. Karena kan semua pada jauh. Nah, ini bisa main nih di teras bareng anak-anak atau keluarga. Nah, yang aneh nih, terasnya nyambung ke unit yang ada di sebelah kanan. Tuh ya, kita bisa lihat juga ke sebelah kanan. Sebelah kanan juga bisa mampir tuh ke tempat kita. Di sini dikasih gantungan juga ya untuk jemur baju atau jemur handuk. Tadi teman-teman ingat kan connecting door-nya itu begitu masuk, dia nyambung ke kamar sebelah kiri. Sayangnya, teras sebelah kirinya itu tidak nyambung. Jadi kalau teras dan connecting door-nya ini nyambung, wah pas banget tuh kalau keluarga besar ya. Nah, di seberang tuh ada unit lain juga, jadi dipisahkan oleh taman kecil ini. Oke, kita ngintip sebentar ya ke dalam kamar mandinya seperti apa. Yang hobi berendam pasti demen banget di sini. Jadi di sini ada bathtub dan kamar mandinya juga lumayan luas. Area shower dengan bathtub itu dipisah ya. Jadi satu di sisi kiri, satu di sisi kanan. Kamar mandinya sendiri bersih, tidak ada isu dengan air panas, dan airnya semua kencang keluarnya. Kebersihan bisa dilihat, ini
bener-bener semua masih mengkilap ya. Jadi nggak usah takut. Walaupun terlihat tua atau vintage, tapi kebersihannya tetap sangat dijaga di sini. Kalau dari sisi amenities-nya, saya lihat sih standar ya di sini ya. Untuk ukuran bintang 4 dan konsep resort, di sini lumayan oke kok. Biasa kalau resort itu kan kurang terjaga, masih ada aja area yang kurang bersih gitu. Kalau di sini semuanya dijaga dengan baik sih, selama kami lihat di sini ya. Bahkan cerminnya sendiri pun nggak ada karat atau nggak ada noda gitu. Modelnya juga bagus lagi. Terus kemudian kalau misalnya pengering rambut gimana? Ya di sini juga ada seperti biasa hair dryer dan ada kaca cembung juga ya. Kalau ada yang hobi ngaca. Oke, sekarang kita keluar. Kalau kita lihat di depan itu kan tempat parkirnya ya segitu aja kan ya. Mungkin masuk 20-an mobil. Tapi begitu teman-teman masuk, ini area sangat luas sekali. Kolam renangnya aja sampai ada 2 atau 3. Ini semua yang kelihatan genting-gentingnya itu semua area hotel. Dan yang di bawah ini baru kolam renang pertama nih. Pantainya sendiri pun ada 2 area. Nah, ini area yang biasa dipakai untuk berjemur. Di belakang area ini, itu ada kolam renang yang satu lagi yang nomor 2. Di sini bisa kelihatan ya, ini bagus banget lautnya. Dan lautnya sangat jernih sekali. Nah, ini area di sekitar kolam renang yang pertama tadi. Kalau mau jemur atau mau duduk, di sini nggak usah takut. Semua banyak kursinya di sini. Nah, ini area yang satu lagi ya, pantainya. Area pantai yang ini sepertinya umum, tapi bersih banget. Kalau pagi suka ada bapak-bapak yang menawarkan mau snorkeling atau enggak pakai perahu mereka di sini. Nih ya, teman-teman lihat ya. Gimana airnya sama warna lautnya tuh bagus sekali. Anak-anak biasa mainnya kan di Kuta, di Sanur ya. Begitu ngeliat ke sini, wah mereka ngeliat, oh bagus banget ya katanya. Langsung semuanya main-main air, rendam-rendam kaki gitu. Jadi kalau yang suka laut dan suka melihat keindahan alam, nah di sini bisa jadi opsi ya. Mungkin di Kuta atau Sanur sudah lumayan penuh, banyak orang. Nah di sini nih masih bagus banget area pantainya. Cuma yang memang PR, jalannya sekitar 2 jam ya dari bandara. Nah ini bagian bawah itu adalah restoran tempat untuk kami sarapan. Kita coba jalan-jalan ya, ada apa aja sih di sekitar hotel ini. Pak. Ini hotelnya sangat luas sekali, jadi jangan terkecoh dengan tempat parkirnya yang di depan. Yang di sebelah depan itu sepertinya villa-villa yang harganya agak tinggi ya. Karena di sana bagus banget pemandangannya dan kelihatannya lebih private daripada unit yang kami tempati. Di sini juga banyak sekali pohon kelapa. Jadi bayangin dari villa ada pohon kelapa, lihat lebih ke sana lagi, oh ada lautnya bagus banget tuh. Hijau, biru. Mau berenang, udah tinggal jalan ke depan itu tuh. Tuh yang ada payung-payung itu kolam renang berikutnya. Di sini restorannya ada 2 ya, restoran hotel. Jadi yang pertama tadi tempat sarapan, itu juga bisa pesan nih kalau mau pesan a la carte atau makan siang atau makan malam. Yang satu lagi ada di sini nih. Kalau yang ini kelihatannya masakan Itali. Adanya di ujung. Nah, saya coba iseng tuh. Di ujung saya coba keluar lagi. Saya lewatin jalan yang ini nih. Dia ada semacam pintu gerbang gitu ya, kecil. Nah, ini saya bingung kenapa ada pintu gerbangnya ya. Apa jangan-jangan ini batas hotel? Karena di luar gerbang ini udah ada masyarakat umum nih. Tapi kalau di dalam area itu nggak ada. Tempat saya datang tadi ya itu nggak ada tuh orang-orang umum. Saya coba jalan ngeliatin satu-satu gitu ya. Ini di sepanjang jalan ini ada beberapa restoran sih. Cuma sayangnya saya belum sempet cobain ya karena saya lihat makanannya mirip-mirip semua. Beberapa saya coba search di Google. Kelihatannya ini penginapan yang lain lagi gitu. Jadi mungkin ini adalah restoran dari hotel-hotel yang lain ya. Yang berbeda dengan hotel yang di Candi Beach Resort. Di sini juga ada pantai, tapi pantainya lebih bagus yang ada di area Candi Beach tadi ya.
Oke, nggak seru kalau ke Bali nggak makan sama sarapannya ya, karena di sini terkenal dengan bacon. Nah, ini adalah semua makanan-makanan yang tersaji ya untuk sarapan dan sifatnya itu buffet. Jadi di sini lumayan lengkap, ada makanan Western, ada makanan Asia, ada makanan Indonesia, ada salad, ada jus, ada bubur, ada kue-kue juga sebagai pelengkap ya. Nah, ini contohnya nih, kelihatannya makanan Western ya di sini ya. Untuk rasa gimana? Kalau kami lihat sih cocok ya untuk kami ya. Memang kalau lebih sedap sih mungkin lebih sedap makanan di Jawa. Apakah karena beda style masak itu atau bumbunya micinnya lebih kuat? Kami nggak tahu juga ya. Tapi kalau kita lihat di sini makanannya sih lumayan enak dan lumayan ngenyangin juga. Saladnya pun lumayan banyak di sini opsinya. Teman-teman bisa bikin sandwich sendiri dari sini. Area sarapannya juga lumayan luas ya. Restorannya lumayan gede di dalam itu. Jadi mereka bikin beberapa semacam island-island lah untuk makanan-makanan ini. Untuk ukuran hotel sih di sini lumayan bervariasi ya. Menu-menunya, jenis sarapannya, jenis makanannya ini lumayan banyak di sini. Buah-buahan juga ada dipotong langsung. Kayaknya ini buffet, salah satu buffet terbanyak nih sarapan yang pernah kami lihat ya. Nah, ini kalau yang suka yogurt juga, ini ada yogurt nih. Yogurtnya lumayan segar dan nggak manis rasanya ya, ya rasa yogurt plain gitu. Jadi tiap hari saya makanin yogurt nih, biar perutnya aman selama liburan. Kalau area yang ini sih seperti sereal ya. Jadi kalau anak-anak pengen nyemil gitu ya bisa ambil sereal. Dan ada juga nih kue-kue. Cuma udah penuh perutnya, udah nggak bisa makan lagi kue-kue kayak gini. Kelihatannya sih enak-enak ya. Nah, untuk minumnya sendiri gimana? Di sini juga lumayan lengkap nih. Jadi minumannya itu nggak cuma ada jus. Kalau suka jus yang asli tanpa sirup, mereka kasih, bisa ambil sendiri di botol. Botolnya paling kiri ya. Terus kemudian sampingnya itu kalau suka jamu, mereka sediain juga jamu. Nggak disangka-sangka itu jamu yang paling banyak habis. Saya kira jus yang bakal banyak habis, ternyata jamu yang habis. Kalau ini standar ya, jus-jusan yang lain dan ada infused water. Di sini ada yang unik nih, teman-teman lihat yang ini. Saya kira isinya susu, ternyata ini air kelapa. Buat yang suka kelapa, seneng banget deh pasti di sini sarapannya. Free flow air kelapa selama sarapan. Oh ya lupa, di sebelah sini juga ada ya makanan khas Bali. Di sini ada kayak sayur-sayuran ya, mungkin di Jawa namanya urat, saya lupa namanya apa gitu. Terus ada ayam bumbu Bali dan ada beberapa jenis makanan Bali lainnya kok di sini. Rasanya enak-enak juga. Nah ini juga ada, ini apa ya, ayam goreng mungkin saya lupa nih namanya. Nah yang sebelah ini bubur, ini lumayan lengkap juga nih kondimennya. Jadi kalau soal sarapan sih di sini lumayan oke ya, jadi nggak usah takut kelaparan juga. Jadi overall gimana rasanya menyetir 2 jam dari bandara sampai ke hotel ini, kemudian mesti balik lagi ke daerah sana gitu. Kalau saya bilang ini worth it banget. Harga hotelnya sendiri gimana? Kalau lagi high season memang agak mahal ya. Tapi kalau saya lihat ya, kalau lagi low season itu kalau nggak salah 900 ribuan atau 1 juta lebih sedikit gitu per malamnya. Dengan pemandangan yang seperti ini, teman-teman bayangin ya bisa ngopi di sini sambil lihat laut atau berjemur di sini sambil santai gitu. Ini sangat worth it sekali sih. Untuk biaya perjalanan berapa? Kalau saya lihat dari bandara ke area ini sekitar 300 ribuan atau 350 ribuan gitu ya. Jadi daripada bolak-balik mahal gitu, ya udah sewa mobil saja. Sewa mobil itu kira-kira harganya di kisaran 200 ribuan ya untuk yang Avanza Matic. Kalau teman-teman mungkin perginya nggak banyak, bisa pakai yang lebih kecil, harganya juga bisa lebih murah.
Nah, ini teman-teman lihat sendiri ya. Ini bagus banget lautnya. Nggak pernah bosen-bosen nih liatin di sini. Bagi yang ada waktu atau mau jalan sedikit jauh dari Kuta, capai dengan hiruk pikuk, capai dengan keramaian, mau cari keheningan, saya sarankan di sini salah satu opsi yang cukup baik ya untuk teman-teman bisa liburan. Memang jauh dari mana-mana, makanan juga agak susah ya, kecuali yang di warung-warung. Tapi ini tempat enak sekali sih kalau untuk liburan dan mencari ketenangan nih. Tempatnya sangat luas dan tidak ramai. Mungkin demikian review singkat kami berbagi pengalaman yang agak jauh dari Kuta untuk awal-awal liburan kami di Bali. Jika suka, jangan lupa untuk subscribe. Nanti tunggu lagi review kami berikutnya ya setelah kami pindah hotel di hari kedua. Sampai bertemu di review berikutnya. Terima kasih.